Farhan bisa mengembangkan teman-teman YouTube sekalian. Ketika kita mempunyai permasalahan, Ustadz cuma dapat 2-3 halaman dari sumber primer tafsir yang kita miliki, misalnya tafsir. Jadi bagaimana Ustadz? Jangan sampai kita putus asa. Kita cari apakah tokoh yang kita teliti tadi mempunyai buku yang lain, dan itu bisa menjadi sumber primer kedua setelah tafsir yang sumber primer pertama. Dan yang kedua adalah baru kita jadikan fokus apa yang dibahas, yang kita jadikan pengangkatan penelitian yang kita lakukan. Misalnya tadi seperti Farhan bahas adalah tentang mental, gangguan jiwa yang dibuat oleh manusia itu sendiri, bukan lagi menyertakan jin, tapi manusia itu fokusnya. Nah, inilah yang dikupas dalam buku tokoh tadi, itu yang kita akan bisa letakkan. Dan itu nggak akan bisa berpisah dengan buku beliau tafsirnya. Karena apa ya? Memang beliau sendiri secara disiplin keilmuan beliau kupas dalam tafsir, dan akhirnya beliau kembangkan dalam buku yang lain. Dan orang-orang pasti kenal memang beliau seorang mufassir karena ada tafsirnya, buku tafsir. Jadi jangan sampai hanya sebatas itu saja, orang nggak akan mendapatkan sesuatu royalti istilahnya. Hal yang menarik, hal yang baru, temuan yang baru, maka itu kamu tampilkan. Dan disitu nanti masuknya visuanalisis Farhan dalam mengkombinasikan tentang apa yang dijelaskan oleh Imam Sya'rawi. Baru nanti didukung oleh sumber sekunder. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita berjumpa bersama mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam UIN Medan, yang insya Allah lagi berjalan bimbingan setelah kemarin seminar proposal. Bernama Farhan Danopan Pulungan, dengan judul menarik ini teman-teman YouTube sekalian, para penonton, gangguan mental psikopat dan sosiopat dalam Al-Quran perspektif Imam Sya'rawi, artinya tafsir Sya'rawi. Ya, baik. Farhan, Ustaz mau nanya dulu, psikopat ini dan sosiopat ini apa pemahaman Farhan? Kalau menurut saya, kalau menurut secara pengertian yang saya pahami itu psikopat itu gangguan mental yang terhadap pada diri sendiri yang pernah terjadi di ruang lingkup sehingga dia terkena mental. Oke, diri ya. Iya. Ini istilah bahasa lain individual ya. Iya, individu. Yang di sini sosial ya. Iya. Partnya itu berarti patologi. Kalau berarti psiko di psikologi, psiko, jiwa sendiri ya, jiwa kejiwaan, gangguan kejiwaan dan gangguan bermasyarakat. Iya. Nah, bisa nggak Farhan kasih contoh dari psikopat itu apa? Psikopat dulu. Contoh yang untuk pernah kita lihat sekarang nih, Ustaz. Untuk contohnya itu pernah ada satu berita di mana di negara Tiongkok ada seorang pria yang terganggu sama peliharaannya istrinya. Jadi waktu itu dia pernah terganggu oleh peliharaannya, yaitu berupa seekor kucing. Jadi jiwa dia itu sangat emosional. Akhirnya kucing itu tersebut mentalnya terganggu lah ya. Mentalnya terganggu. Akhirnya kucing itu dibunuh dengan cara tragis, yaitu dengan cara memblenderkannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, ini yang banyak terjadi. Ketika kejiwaan terganggu, mental dalam keadaan frustasi, di saat ada sesuatu yang mengganggu menurut dirinya sendiri, maka di saat itu yang terjadi di Tiongkok tadi ya. Padahal punya jirannya ya. Iya, punya jiran. Nah, mungkin apakah mungkin dari awal ada gangguan lain seperti nggak suka kucing atau apa gitu?
salah sebabnya itu istrinya ini selalu mengagungkan. Punya istrinya? Iya, punya istrinya. Bukan jirannya? Bukan, punya istrinya. Soalnya kucingnya ini mengganggu saat dia lagi jalan, terinjak kucingnya, habisnya terganggu di situ. Padahal kucing tadi mental-mental manja-manja ya? Iya. Nah, terus? Pas lagi keadaan tidur, rupanya kucingnya itu tidur di tempat tidur itu. Jadi seorang suaminya ini merasa terganggu. Akhirnya dimarahi itu kucing, sama dimarahi istrinya. Lama-kelama kemudian jiwanya terkena, akhirnya marah kepada peliharaan tersebut, akhirnya di blender. Masya Allah, ini psikopat. Ya. Nah sekarang sosiopat. Sosiopat itu lebih tepatnya terhadap jiwa seorang anak yang pernah terganggu oleh orang tua ataupun lingkungan terhadap teman-teman gitu, sehingga anak tersebut antara ingin bunuh diri ataupun dia membunuh seseorang juga. Lebih tepatnya kayak prestasi terhadap lingkungan lah. Jadi misalnya dia dibully gitu ya? Iya. Ketika dia dibully, kemudian dia nggak tahan, itu pernah saya tonton juga film Korea itu ya. Akhirnya dia pergi ke gedung yang tinggi, maaf teman-teman YouTube sekalian, ini jangan diikuti. Akhirnya dia lompat dari gedung tinggi itu, ya. Dia merasa dengan pembulian, kemudian apakah memang masuk dari kajian yang lain seperti nggak ada yang membuat dia merasa secara umum nggak ada mengganggu, seperti dia ngumpul-ngumpul kemudian orang ketawa-ketawa itu tiba-tiba dia terganggu, itu apakah masuk sosiopat dari pengetahuan? Termasuk. Berarti dia memang nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Iya, itu intinya. Berarti setiap dia berbaur dengan lingkungan, maka akan terjadi gangguan dan bisa melakukan sesuatu yang merugikan. Baik merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Sekarang kita fokus. Itu yang kamu maksud dalam judul ini, gangguan mental. Nah, ada nggak Farhan melihat di sekitar sehingga Farhan langsung terinspirasi membangun judul ini, dan alhamdulillah kemarin sudah di seminar proposalkan dan lolos. Ya, karena ini menarik, sesuatu yang viral, sehingga Farhan ingin melihat bagaimana Quran mengantarkan jawaban yang difokuskan kepada tafsir Imam Sya'rawi. Apa yang kamu lihat di sekitar kamu? Ada satu kejadian di mana di halaman kampung saya, salah seorang ini tidak tahu terjadi sebabnya apa, cuma dia telah mengincar satu anak tersebut, yang seorang wanita berusia 11 tahun, masih sekolah di SMP. Akhirnya pada saat wanita tersebut pulang, dia mengenakan diri ataupun mengganggu wanita tersebut, dan akhirnya di mana kejadian lokasinya itu? Di Pangkalan Berandan. Bukan di kampus? Bukan. Oke, terus wanita tersebut dibawa dia ke satu tempat, akhirnya di maaf cakap dia memperkosanya. Setelah memperkosanya dia membunuhnya. Habis itu ditenggelamkannya lah. Itu masuk kategori psikopat atau sosiopat? Itu masuk kategori psikopat ya, iya. Karena dia pribadi ya. Pribadi. Ini bukan orang rame ya. Ini seperti maaf tadi seekor kucing sama suami tuannya. Iya. Kalau ini tadi seorang laki-laki sama lawan jenisnya. Tapi kalau yang berbau orang yang rame banyak itu bersosiopat. Oke, baik. Kemudian setelah hal itu, apa yang muncul dari Farhan? Salah satu penyebab mereka terkena gangguan itu terjadi karena apa? Apa karena manusia kah? Apa karena jin? Kalau di dalam tafsir Sya'rawi di situ kan dijelaskan di surah An-Nas, yuwaswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa kata Imam Sya'rawi? Menurut Imam Sya'rawi itu, antara gangguan terhadap mental seseorang itu terjadi dua hal, yaitu antara jin dan manusia. Namun setelah diselidiki, manusia ini lebih parah daripada jin. Jadi nggak bisa dikambing hitamkan jin itu?
jin. Artinya balik kepada diri sendiri. Balik kepada diri sendiri. Bahwasanya manusia itu bisa juga sebagai jadi setan juga. Iya. Yang ada dalam dirinya juga yang membisikkan hingga dia berbuat seperti itu. Iya. Ini kok jadi ustaz yang jelasnya. Ya, jadi intinya begitu ya. Iya, Ustaz. Bahwa Imam Sya'rawi secara umum seperti apa yang disampaikan oleh tafsir yang lain, mufasir yang lain, apakah itu imamnya itu Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, kemudian tafsir Jailani, tafsir Ibnu Qayyim, tafsir Al-Manar, dan ada lagi tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Al-Nisbah. Banyak sekali tafsir yang kita bisa sebut satu persatu, bahwa yang mengganggu diri manusia itu baik dari bangsa jin dan manusia. Tapi di situ Imam Sya'rawi tadi, kalau Ustaz pantau penjelasan Farhan, bahwa mengatakan bukan sebenarnya paling utama itu dari bangsa jin, tapi dari diri manusia itu sendiri. Iya. Yang bisa jadi ada perilaku. setan. Iya. Farhan berani nggak menyimpulkan bahasa itu dengan bahasa yang lain? Lebih tepatnya Ustaz kasih gambaran. Dalam diri kita ada akal, ada hati, ada nafsu. Nah, coba gambaran di mana tuh pilihannya itu dari tiga tadi? Nafsu. Maksudnya gimana? Jadi salah satu perilaku yang tersebut itu, hingga contohnya tadi yang di halaman kampung itu karena mungkin nafsu mereka itu secara berlebihan. Hati dan akal tadi gimana peranannya? Sehingga akal tersebut akan hancur. Hati tadi tak punya peran. Hati Akal tadi hancur. Akal itu tidak hancur, berpikir. hatinya akan gelap. Akal tadi hancur, tidak berpikir lagi, dan hati tidak berperan lagi. Tidak berperan dan penuh dengan kegelapan. Iya, Artinya tidak penuh kepedulian, tak ada Iya. perasaan ya. Baik Farhan, jadi itu yang menginspirasikanmu untuk mengarah kepada munculnya rencana membuat judul ini ya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin cukup berat ya teman-teman itu sekalian. Ini Farhan cukup berat ya, kurang lebih berapa bulan, berapa lama Apa ini, Ustaz? karena kemajuan judul? Kemajuan judul ada lama, berapa? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih teman-teman itu sekalian. Tetap berjuang Farhan, tapi memang prodinya luar biasa, betul-betul selektif, sehingga akhirnya melihat bagaimana kepiawaian seorang Farhan dalam meneliti hal ini dan tidak melupakan keprodiannya, yaitu ilmu Al-Quran tafsir. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Farhan bisa mengkolaborasikan dunia psikologi dan sosial yang dikupas dalam kajian tafsir, dan ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Farhan, jadi itu sebenarnya pemancingan dari Ustadz, tapi bukan menjadi kata kunci utama. Iya. Kata kunci utama kita adalah induktif ke deduktif. Itu kualitatif, jenis penelitian kualitatif, terutama perpustakaan maupun lapangan, dia pasti dari yang khusus ke umum. Ya, ini sekedar untuk mengulang, bukan karena diulang-ulang, tapi ini memang nggak bisa dipisahkan teman-teman YouTube sekalian. Ya, ini bisa jadi penguat dan membuat peneliti lebih hati-hati hingga akhirnya mengantarkan kepada pemahaman yang sejati dan menikmati dalam melakukan penelitian yang dilakukan sendiri. Jadi yang harus kita jelaskan dan nggak bisa dipisahkan dan harus diulang memang. Jadi biar teman-teman YouTube juga YouTube sendiri tidak salah memahami kalau hal ini kita ulang selalu, karena memang kita backgroundnya adalah kualitatif, baik itu perpustakaan maupun lapangan. Nah, induktif itu dari khusus ke umum. Kekhususan apa yang kita cari, yang kita lihat dari siapa? Dari apa? Dari si tokoh, yaitu Imam Sya'rawi, dari pemikirannya, yaitu yang dia bongkar di dalam tafsir Sya'rawi. Itulah yang khusus. Sehingga nanti baru dipulangkan kepada yang umum, bagaimana tafsir dan mufasir lain berpandang. Kalau memang nanti Imam Sya'rawi mempunyai perbedaan, maka disinilah akan bisa diterima perlahan-lahan oleh kalangan mufasir, terutama
bukan kalangan mufasirnya sih, udah lama mereka udah tiada ya, kecuali yang masih ada seperti ayah anda Quraisy Shihab ya. Namun adalah murid-muridnya yang juga yang mengidolakan tafsir-tafsir yang mereka pegang sebagai pedoman dari tokoh-tokoh mufasir yang mereka idolakan. Nah ini nanti akan bisa menerima, ini yang menjadi umum. Kayak tadi misalnya, secara umum bahwa mengganggu diri manusia itu baik bangsa jin dan manusia. Tapi ada hal yang khusus yang disampaikan kepada umum, ternyata adalah manusia itu sendiri. Artinya bukan membela jin. Ya, kasihan toh, jin juga sama seperti kita. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dariyat ayat 56. Nah, jadi hal ini yang harus pertama pahami. Dan itu nanti akan dimasukkan dalam bab 4. Solusi. Di bab 4 itulah solusinya. Hasil dari penelitianmu. Hingga kamu tunjukkan inilah dia. Kira-kira Farhan, ini kan simpel sebenarnya, Han. Ada nggak muatan-muatan yang lain yang membantu dijelaskan oleh Imam Sya'rawi? Jangan-jangan cuma dapat 1 halaman. Ada buku primer yang lain nggak selain tafsir Imam Sya'rawi yang Imam Sya'rawi sendiri mengulas itu? Tadi kemarin ada berapa halaman kata Farhan? Ada 3 atau 4. Kemudian itu kan sumber primernya itu ya. Ada nggak sumber primer kedua? Buku Imam Sya'rawi sendiri di dalam judul yang lain yang juga mengupas tentang manusia itu sendiri yang lepas kontrol sehingga mengganggu dirinya, disebabkan karena nafsunya yang ketinggian sehingga mengendalikan pikirannya hingga pikiran tadi tak berperan dan menutup pintu cahaya buat menerangi hatinya sehingga hatinya gelap dan tidak berperasaan alias tidak berkepedulian. Ada nggak sumber primer lain dari buku Imam Sya'rawi yang kamu jumpa? Ada. Membahas tentang apa, nafsu kek, akal, nafsu, amanah yang berhubungan dengan ini. Jadi artinya Mas Ustadz gini loh, Farhan bisa mengembangkan teman-teman YouTube sekalian ketika kita mempunyai permasalahan. Ustadz cuma dapat 2-3 halaman dari sumber primer tafsir yang kita miliki, misalnya tafsir. Jadi bagaimana Ustadz? Jangan sampai kita putus asa, adik-adik dan teman-teman YouTube serta penonton sekalian. Kita cari apakah tokoh yang kita teliti tadi mempunyai buku yang lain, dan itu bisa menjadi sumber primer kedua setelah tafsir yang sumber primer pertama. Dan yang kedua adalah baru kita jadikan fokus apa yang dibahas, yang kita jadikan pengangkatan penelitian yang kita lakukan. Misalnya tadi seperti Farhan bahas adalah tentang mental, gangguan jiwa yang dibuat oleh manusia itu sendiri, bukan lagi menyertakan jin, tapi manusia itu fokusnya. Nah inilah yang dikupas dalam buku tokoh tadi, itu yang kita akan bisa letakkan. Dan itu nggak akan bisa berpisah dengan buku beliau tafsirnya. Karena apa ya, memang beliau sendiri secara disiplin keilmuan beliau kupas dalam tafsir. Dan akhirnya beliau kembangkan dalam buku yang lain. Paham? Dan orang-orang pasti kenal memang beliau seorang mufassir karena ada tafsirnya, buku tafsir. Ngerti Mas Ustadz? Paham ya? Jadi jangan sampai hanya sebatas itu saja, orang nggak akan mendapatkan sesuatu royalti istilahnya. Hal yang menarik, hal yang baru, temuan yang baru, maka itu kamu tampilkan. Dan disitu nanti masuknya visuanalisis Farhan dalam mengkombinasikan tentang apa yang dijelaskan oleh Imam Sya'rawi. Baru nanti didukung oleh sumber sekunder. Yang ternyata mereka mendukung itu sumber sekunder. Siapapun yang membahas tentang Imam Sya'rawi, tapi bukan mengangkat judul itu yang Farhan bawa. Mereka mungkin membahas tentang masalah persaudaraan kah, atau membahas tentang ibadah sholat kah, tapi ternyata di dalam penelitian yang mereka lakukan dengan tokoh Imam Sya'rawi, dengan fokus penelitian tentang persaudaraan atau dalam ibadah sholat, di dalam buku yang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tadi yang menjadi sumber sekunder kita, ada mengupas tentang nafsu, mental,
yang dikaitkan dengan Imam Sya'rawi itu juga yang menjadi pendukung dalam sumber sekunder pertama. Sumber sekunder kedua barulah membahas gangguan mental secara umum tanpa menyertakan Imam Sya'rawi. Yang satu adalah meneliti Imam Sya'rawi dengan judul berbeda dari judul Farhan. Itu teman-teman YouTube sekalian, sumber sekunder yang berbeda dengan judul penelitian kita. Yang pertama itu ya tidak sama dia judul penelitiannya dengan penelitian kita, tapi dia mengangkat tokoh yang sama, dan ternyata di dalam dari buku atau jurnal atau judul penelitian itu atau artikelnya itu ada muatan yang berhubungan dengan kita punya judul. Itu sumber sekunder pertama. Sumber sekunder yang kedua adalah membahas dengan berkaitan dengan judul kita, tetapi tidak ada hubungan dengan tokoh kita. Ya, atau bisa dibalik. Tapi Ustadz suka yang pertama tadi itu tadi. Sekunder yang pertama. Sekunder yang pertama, tokohnya sama, tapi judulnya berbeda. Membahas yang beda. Namun di dalamnya ada membahas tentang judul kita. Itu yang bisa biasanya menginspirasi orang untuk membuat judul baru. Ya. Baik, itu Farhan ya. Itu nanti di bab 4. Nah, sekarang kita masukkan bab 1 ini. Ya, adik-adik sekalian, teman-teman YouTube, untuk mengantarkan kita, ini judul Farhan sudah menarik. Tinggal bagaimana Farhan berupaya untuk membuat orang menikmati ketertarikan dalam melihat judul kita. Awalilah dengan menyusun dari mulai latar belakang masalah itu dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua adalah IED, ejaan yang disesuaikan. Ejaan yang disesuaikan tadi itulah tadi, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dua hal inilah yang masuk kepada kategori bahasa tulisan. Jadi bukan bahasa lisan, gitu ya. Nah, ini akan mengantarkan. Baik, Farhan tadi udah sampai ke sana. Kemudian Ustaz terakhir mau Ustaz tanyakan. Ini walaupun kita bimbingan skripsi, tapi Ustaz memantapkan Farhan biar lebih menguasai dan menikmati untuk masuk kepada melakukan penyelesaian penelitianmu sehingga sampai akhir bab. Maka Ustaz lakukan pertanyaan jawab tadi. Lakukan pertanyaan dan Farhan menjawab. Baik, Farhan, teman-teman YouTube sekalian, kita rasa mungkin ini apa yang sudah kita tanya jawab dan sudah kita kasihkan bimbingan arahan adalah mengantarkan Farhan untuk dapat menikmati penyelesaian skripsi ke depan dan bisa merencanakan apa-apa atau hal-hal apa saja yang akan ia cari dan akan menjadi senjata untuk menjadi temuan yang akan dia bagikan kepada kita tentang gangguan mental, psikopat, dan sosiopat dalam Al-Quran menurut tafsir Imam Sya'rawi. Jadi udah paham tadi ya, Farhan ya? Ada mau ditanyain sama Ustaz? Sudah? Nah, jadi itu tadi ya. Ada nggak? Ada lagi? Tinggal penulisan, Ustaz. Tinggal penulisan. Baik. Saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana Farhan akan menyelami lebih dalam. Tentunya kita akan kita gali lebih dalam lagi. Mulai nanti dari bab 2, bab 3, bab 4, bahkan bab 5-nya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini buat kita semuanya, terutama buat Farhan dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Juga dan tampilkan komentar-komentar yang berbau ide, bisa kita lanjutkan dengan pembuatan video-video nanti yang bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, YouTuber, juga penonton YouTube sekalian. Terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.